Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dengan wafatnya seorang alim, man lam yahzan bi mauti alim fahuwa munafik. Seseorang yang tidak bersedih dengan wafatnya orang alim, maka disitulah tampak kemunafikan dari diri seseorang tersebut. Orang yang tidak merasa kehilangan dari wafatnya orang yang alim, maka telah tampak kemunafikan di dalam diri orang tersebut. Untuknya Nabi Muhammad sampai mengatakan dalam hadisnya, kunu aliman, jadilah engkau orang yang alim, jadilah kalian para ulama, jadilah kalian pewaris Rasulullah. Jika sudah tidak mungkin kita menjadi orang alim karena keterbatasan waktu, keterbatasan usia, Rasulullah menganjurkan menjadikan yang kedua, au muta'alliman, jadilah kita santri, jadilah kita orang yang mondar-mandir di pintu rumah mereka, jadilah kita orang-orang yang senantiasa duduk di majelis mereka, jadilah kita orang yang selalu mendampingi mereka. Muta'allim, belajar. Tidak mampu lagi kita duduk bersama mereka, kata Rasulullah, au mustami'an, cukuplah kita yang mendengar apa yang mereka sampaikan. Mendengarkan, gak perlu jadi santri, cukup jadi pendengar saja, nurut apa yang mereka sampaikan. Mustami', pendengar. Sulit karena pekerjaan, sulit karena aktivitas, gak bisa jadi pendengar. Yang keempat, au muhibban, jadilah kalian yang mencintai mereka. Wala takunu khamisan, jangan kita menjadi orang yang kelima. Menjadi alim pun tidak, menjadi santri pun tidak, menjadi orang yang mendengarkan fatwa mereka, nurut ke mereka pun tidak, cinta pun tidak. Jangan sampai yang kelima. Yang ada di dalam hati kita, jangan sampai ada kebencian kepada habaib manapun juga. Jangan ada kebencian kepada para habaib seperti apapun tindakannya, seperti apapun pemikirannya, seperti apapun tingkah lakunya. Jangan mengkritisi para kiai, jangan menghibai para ulama. Sesungguhnya lahmul ulama masmumah, dagingnya ulama itu adalah beracun. Maknanya karmanya berat. Para ulama, para kiai itu dagingnya beracun. Arti bahasa Jawanya ngualati, Pak. Ngerasani kiai, ngerasani habaib iku kualat. Selamatkan lisan kita untuk mencibir siapapun juga. Selamatkan lisan kita untuk mengkoreksi siapapun habaibnya, siapapun kiainya. Diam. Bukan ranahnya sampean untuk mengkritisi mereka. Bukan ranahnya kita untuk menyalahkan pemikiran mereka, ijtihad mereka. Para ulama itu punya banyak ijtihad sebagaimana para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya Rasulullah ada yang seperti Sayyidina Abu Bakar, orang tua yang bijak, yang wara', yang berhati-hati, yang memegang teguh tanpa bisa dipalingkan untuk kebijakan apapun. Ada orang tua seperti Sayyidina Abu Bakar yang tidak sedikit pun berani mengambil kebijakan kecuali hanya diberikan perintah oleh Rasulullah. Sebagaimana Sayyidina Utsman pernah menawarkan Al-Quran yang sudah dibukukan. Dulu di zaman Sayyidina Abu Bakar, Al-Quran itu tidak ada, mushaf Al-Quran tidak ada. Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran semuanya terpencar di pelepah kurma, terpencar di batu pahatan.
terpencar di lembaran. Maka Sayyidina Utsman memiliki inisiatif untuk membukukan Al-Quran. Maka hal ini disampaikan oleh Sayyidina Utsman kepada Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar menolaknya. Aku tidak berani, karena kalau memang ini benar pasti Rasulullah perintahkan, kalau ini baik pasti Rasulullah perintahkan. Sedangkan ini tidak ada perintah dari Rasulullah, aku tidak berani. Sayyidina Umar mendorong ketika peristiwa itu. Sayyidina Umar mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, wahai manusia yang terpilih untuk menemani Nabi Muhammad semasa hijrah Nabi Muhammad, engkau orang terdekat Rasulullah, bukankah ini benar saran daripada saudaraku Utsman? Dijawab tidak. Maka gagal. Sayyidina Abu Bakar menolaknya. Wafat Sayyidina Abu Bakar diganti dengan Sayyidina Umar. Berbeda pemerintahan, berbeda cara, berbeda ijtihad. Sayyidina Umar cenderung untuk memperkuat pasukan. Bagaimana pasukan umat Islam ini semakin kuat sehingga mereka memiliki kewibawaan yang tinggi, maka benar apa yang telah diberikan ijtihad daripada Sayyidina Umar sehingga dapat membebaskan Palestina dari cengkraman orang-orang Yahudi. Mudah-mudahan Palestina segera diberi kemenangan oleh Allah dari cengkraman orang-orang Yahudi. Dan sebagai sunnatullah, ketentuan Allah, kewajiban siapapun yang berhasil memegang Palestina, yang menjadi juru kunci Masjidil Aqsa, yang bisa menguasai Masjidil Aqsa, merekalah yang akan menguasai dunia ini. Ketika Masjidil Aqsa berhasil dikuasai oleh Sayyidina Umar, maka umat Islam yang menguasai segala kemampuan kekuatan di dunia ini, mulai kekuatan ekonomi, kekuatan pasukan, kekuatan pendidikan, apapun dikuasai. Jadi ketika saat ini yang menguasai Palestina, yang menguasai Masjidil Aqsa adalah orang-orang Yahudi, maka dia berhak mendapatkan ketentuan Allah, sunnatullah, dia yang menguasai dunia saat ini, Yahudi. Apa sebab? Karena berhasil menguasai Palestina, menguasai Masjidil Aqsa. Siapapun memegang Masjidil Aqsa, dia yang memegang ketentuan dunia ini. Maka kebijakan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar berbeda. Ketika Khalifah Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman maju lagi. Wahai Sayyidina Utsman, saat itu engkau mendukung ketika aku menghadap pada Khalifah Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Bagaimana menurutmu? Maka kata Sayyidina Umar, jika Sayyidina Abu Bakar aja nggak berani, apalagi saya. Beliau jauh lebih tahu perihal Rasulullah daripada aku, Umar bin Khattab. Maka tidak terjadi yang namanya pembukuan Al-Quran, mushaf. Maka wafatlah Sayyidina Umar, naiklah Sayyidina Utsman, maka mushaf Al-Quran pertama kali ada yaitu pada Khalifah Sayyidina Utsman. Makanya mushaf yang kita punya namanya Mushaf Utsmaniyah. Mushaf 30 juz. Selesai sudah risalah ini. Selesai sudah Al-Quran dibukukan 30 juz. Ketika pemerintahan Sayyidina Ali, ketika pemerintahan Sayyidina Utsman beda cara, yaitu memajukan dengan ekonomi maju. Maka wafatlah Sayyidina Utsman diganti dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dengan digantikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang dimajukan bukan kebijakannya, bukan pasukannya, bukan ekonominya, tetapi sains, keilmuan, teknologi, kecerdasan. Harus cerdas semua, jangan cuma pintar saja. Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Khulafaur Rasyidin, mereka berbeda ijtihad. Begitu juga dengan para pewarisnya, tabi'in ila yaumil qiyamah. Makanya kata Rasulullah, ikhtilaf ulama ummati rahmatun. Perbedaan pendapat, perbedaan ijtihad, perbedaan pemikiran, perbedaan madhab dari kalangan ulama umatku itu merupakan rahmat dari Allah. Jadi perbedaan semuanya ini merupakan rahmatnya Allah. Kita tetap berpegang teguh kepada ahlu sunnah wal jamaah. Jangan sampai lepas. Karena sudah jelas tanda-tanda kebenarannya. Kalau memang ahlu sunnah itu salah, maka populasinya tidak akan sebesar ini.
Asabatul a'dham, populasi terbesar di dunia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beruntunglah kita di barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ajarkan majelis ini, kita ajarkan majelis ini, kita wariskan majelis ini, ajak anak-anak kita untuk mengenal majelis taklim, untuk mengenal kiai, untuk mengenal habaib. Karena sesungguhnya anak menjadi durhaka kepada orang tuanya karena orang tuanya yang terlebih dahulu durhaka kepada anaknya. Tidak ada di dunia ini anak menjadi durhaka, anak menjadi kurang ajar, anak menjadi nyeleweng, berani kepada orang tua, menyakiti orang tua, kecuali orang tuanya yang terlebih dahulu telah menyelewengkan anaknya. Yang pertama, penyelewengan orang tua kepada anak yang pertama kali yaitu masalah pendidikan. Tidak pernah mengenalkan anak-anaknya kepada Rasulullah, tidak pernah mengenalkan anak-anaknya kepada orang-orang soleh. Maka jangan salahkan jika anak kita tumbuh dewasa nanti, jika saudara kita tumbuh dewasa nanti berbeda dengan kita, karena wawasannya beda, karena pemikirannya berbeda, justru akan melawan, berpihak kepada para musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis ini diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan manfaat, diberikan istiqamah, sehingga bisa menuntun ruhaniyah kita, menuntun pemikiran kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'alamana wa sayyidina al-habib Umar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'alamana wa sayyidina al-habib Abu Bakar ma'al masyhur ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirril